Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Perspektif Anak Muda. Aspirasi pemuda perlu didengar. Apa kabar semuanya, para generasi penerus bangsa? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Saya, Naswa Sarah Suherman, selaku moderator pada hari ini, tentunya hanya di Perspektif Anak Muda. Itu saya lagi di mall, salah satu mall paling besar di Jakarta. Mall paling mewah sih menurut saya, luxurious. Itu sangat-sangat mewah banget mallnya. Saya lagi pas mau ke kamar mandi kan, ngelewatin, terus ada kan ngelewatin restoran, terus ada anak kecil ngetawain saya, terus dia bilang, mama lihat monyet gitu. Oh, Nunjuk. Oh, anak kecil usianya berapa tuh? I think he was like 10. Oke, Itu cowok ya? Cowok, Boy. Terus? boy. Terus dia kayak 10, mungkin kayak kelas 4, kelas 5 SD gitu lah pokoknya. Oke. Terus mamanya cuman ketawa doang. Mamanya itu tidak kayak, kamu nggak boleh gitu, gitu. Jadi saya sayangkan adalah di kota sebesar ini, di kota yang Jakarta, kayak ibu kota negara Republik Indonesia, di mall sangat mewah seperti itu, ternyata tidak. Yang datang ke situ Tidak semua terdidik ya. Jadi mungkin beliau adalah orang yang sekolah tinggi, I don't care. Tapi maksudnya itu yang saya selalu bilang, kayak banyak orang berpendidikan tapi tidak semua terdidik. Ini salah satu contohnya. Terus teman saya langsung kayak shock gitu ya. Teman saya langsung tabah, saya pasti pergi dan menegur beliau gitu. Jadi saya langsung datang kayak, permisi Bu, saya bilang gitu. Oh, kamu langsung nyamperin. Oke, terus bilang apa? Karena ibu bapaknya juga ikut ketawa doang, cuma ngeliatin terus ketawa. Jadi yang ngenyek gitu ketawanya loh Mbak. Ngenyek ya, nyinyir gitu. Terus saya kayak, misi Bu, tadi anak ibu bilang saya monyet. Ibu ikut ketawa juga. Terus dia shock. Terus reaksinya gimana? Terus dia cuma melihat saya dan dia diam. Kayaknya mungkin tidak pernah ada orang yang bikin begitu, saya tidak tahu. Tapi saya langsung gitu. Terus dia langsung diam. Terus bapaknya juga kayaknya bapaknya juga kaget ya. Jadi sambil pegang garpu dan sendok cuman kayak ngelihat gitu. Terus saya bilang, besok kalau anak ibu gituin orang, ibu harus edukasi. Karena tidak semua orang kayak ibu yang sipit matanya, rambutnya panjang. Saya bilang gitu. Jadi ada yang kayak saya coklat dan rambutnya besar. Bervariasi yang hidup di terus dunia. Saya cuma bilang malu sama tas Bu. Oh gitu, karena tasnya ratusan juta. Oh oke, tapi orang-orang yang kaya, yang terkesan terdidik pun sebenarnya tidak semua. Nyala Papua. Lagi-lagi, tanah Papua bergejolak imbas pola dan ucapan yang tidak enak. Aksi dan reaksi sulit untuk dihindarkan. Akumulasi dari berbagai persoalan, cara baru penyelesaian perlu dipikirkan agar masalah Papua tak berputar bak lingkaran. Agar tidak ada korban-korban berjatuhan, konflik horizontal jangan sampai kejadian. Jalan perdamaian bagi Papua menjadi hal utama bagaimana cara kita menyikapinya sebagai bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini, kita langsung aja ya teman-teman bahas, karena di sini udah ada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Brawijaya. Ada saudari Anissa Nurrohmah. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore Mbak Sarah. Ada saudari Iva Dinda. Selamat sore Mbak Iva. Selamat sore. Ada saudari Rafida Dwi. Selamat sore Mbak Rafida. Selamat sore Mbak Sarah. Dan ada saudara Muhammad Azharul Faizin. Selamat sore Mas Faiz. Selamat sore Mbak Naswa. Dan yang terakhir ada saudara Bimo Aryo Mukti. Selamat sore Mas Bimo. Selamat sore. Pada kali ini, Perspektif Anak Muda akan membahas tentang diskriminasi rasial yang kerap berdampak pada masyarakat Papua. Kita kan udah sering banget nih ya dengar bahkan mengalami diskriminasi atau malah mungkin kita pernah sengaja atau tidak sengaja mendiskriminasi saudara kita sendiri yang berasal dari Papua, terutama karena mungkin
rasnya berbeda, warna kulitnya berbeda. Nah, untuk kali ini langsung saja kita bahas apa saja perkaranya dan seperti apa saja konflik dan pemikiran narasumber-narasumber kita kali ini mengenai diskriminasi tersebut, terutama yang terjadi pada finalis Miss Indonesia, yaitu Saudari Olfa. Kepada Saudari Anissa Nurrohmah, dipersilahkan bagaimana pandangan Anda mengenai diskriminasi dan rasisme yang dialami oleh Olfa selaku finalis Miss Indonesia yang berasal dari Papua. Baik, ini bukan kasus diskriminasi pertama, apalagi diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua. Ini adalah satu dari berjuta kasus diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia, khususnya kepada masyarakat Papua. Menurut saya ini sangat miris, apalagi ini bukan hanya sekarang-sekarang terjadi ya, ini sudah terjadi dari zaman dahulu, bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal yang sama terulang lagi, terkhususnya kepada masyarakat Papua. Diskriminasi ini sangat turun-menurun, sudah menjadi hal yang biasa. Padahal ini tidak boleh menjadi kebiasaan, gitu. Tidak hanya dialami oleh Olfa saja, melainkan bahkan kami sendiri mempunyai teman kampus kami ya, bernama Sensia, yang sudah kami wawancarai tentang bagaimana apakah beliau pernah merasakan rasisme, mendapatkan rasisme, dan beliau menyatakan pernah gitu. Dan apa saja sih yang biasanya dirasisin gitu? Apa yang biasanya dikatain lah ibaratnya kayak gitu. Sebagai masyarakat Papua mungkin kita bisa lihat secara fisiknya, rambutnya, warna kulit dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini bukan kasus yang kasus yang baru gitu. Ini udah awam sekali. Mungkin ini sudah banyak orang tahu ya. Mungkin begitu menurut saya Mbak Sarah. Terima kasih. Berarti sebelumnya ini Mbak Anissa sudah mewawancarai orang terdekat di sekitar Mbak Anissa ya untuk mengungkapkan data ini. Ya, karena kebetulan kami punya teman kampus yang berasal dari sana, dari tanah Papua. Kebetulan juga tema kita saat ini membahas tentang diskriminasi rasial terhadap masyarakat Papua. Jadi mungkin alangkah lengkapnya jika kita mendapatkan sumber data langsung dari masyarakat tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya kepada Saudara Muhammad Azharul Faizin, bagaimana Mas Faiz mengenai pandangan Anda dan pendapat Anda? Silahkan. Pendapat saya, kita lihat dari kacamata kehidupan bersosial antar sesama manusia yang tentu harus saling menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sila kedua. Maka tentu diskriminasi terhadap Olfa merupakan satu hal yang sangat untuk disayangkan kejadian tersebut. Lebih-lebih karena dia adalah sama-sama bagian dari rakyat Indonesia. Sehingga secara tidak langsung ketika kita menyakiti atau mendiskriminasi mereka, maka hal itu sama dengan mendiskriminasi diri kita sendiri atau dalam artian menyakiti diri kita sendiri, seperti itu. Benar sekali, saya sependapat dengan Mas Azharul Faiz. Dan sebagai penguat dari pendapat saudara-saudara sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Anda kepada Saudari Bimo? Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pandangan saya, dengan adanya kejadian diskriminasi dan rasisme menjadi hal yang sering terjadi di setiap negara, apalagi negara dengan berbagai macam suku, etnis, ras, dan budaya. Indonesia merupakan negara multikultural. Berbagai faktor terjadi karena sejarah, geografis, iklim, dan fisik geologi. Permasalahan rasisme yang sering dihadapkan oleh mereka di Indonesia merupakan cara pandang keliru publik mengenai Papua. Permasalahan yang terjadi di tanah Papua hingga sekarang masih menjadi persoalan yang sulit untuk ditemukan jalan tengahnya. Dengan isu rasisme yang kembali dihadapkan oleh orang Papua, membuat berbagai pertanyaan muncul mengapa hal demikian masih jamak ditemukan di tengah masyarakat kita.
Salah satunya yang dialami oleh Kak Olfa yang memiliki darah Papua. Meskipun beliau sudah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, tetapi dia tetap menerima kritikan pedas dan hujatan terhadap orang yang di sekitarnya. Diskriminasi yang dialami Kak Olfa menjadikan prestasi akademik dan kepercayaan dirinya sempat anjlok. Akan tetapi beruntung dengan uluran tangan dari sekelompok senior, prestasi dan kepercayaan dirinya perlahan kembali dan bisa menjadi 5 besar siswa dengan nilai akademis yang tinggi. Hal ini menurut saya yang sangat disayangkan dari suatu luka bangsa atas ketidaksempurnaan penanganan nilai Pancasila kedua pada masyarakat. Meskipun beliau berasal dari tanah Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, kita tidak seharusnya merendahkan, bahkan menjelek-jelekan. Bahkan belum tentu juga orang yang merendahkan lebih baik dari Kak Alfa. Terima kasih. Terima kasih Saudara Bimo. Berarti ini kan kasus Kak Alfa ini sudah termasuk yang tidak memandang siapapun ia gitu ya. Karena Kak Alfa pun sekalinya sudah mengharumkan nama Indonesia, dia tetap saja mendapatkan diskriminasi berupa cemoohan. Selanjutnya, yang ingin saya katakan adalah semua orang kan memang memiliki hak untuk menilai. Namun menilai dengan cara mencela, menghina, ataupun merendahkan merupakan cara yang sangat sarkas dan tidak pantas. Tak dapat dipungkiri, kejamnya sosial media melahirkan banyak sekali kasus-kasus diskriminasi terhadap masyarakat Papua yang dimana standar kehidupannya memang berbeda dengan standar kehidupan pulau lainnya. Mungkin bisa dibilang cukup jauh berbeda ya, karena susah untuk dijangkau, tapi sebenarnya Papua tidak seburuk itu, karena yang dimediakan Papua hanya yang ketika buruknya saja. Lalu, bagaimana pemikiran Anda atau ide mengenai penanaman ulang mindset masyarakat yang berkolaborasi dalam pendiskriminasian masyarakat Papua, terutama Kak Olfa selaku finalis Miss Indonesia? Kepada saudari Rafida Dwi Fatikasari, boleh mengutarakan pendapatnya, silahkan. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa diskriminasi yang dilakukan khususnya terhadap beberapa kasus di Papua, contohnya seperti Kak Olfa, finalis Miss Indonesia Jawa, tetapi juga ditemui di beberapa pulau yang lain. Untuk bagaimana pemikiran saya atau ide saya terkait penanaman ulang mindset adalah dengan cara kita berinteraksi dengan mereka, mungkin juga berinteraksi dengan budaya-budaya yang lain. Kalau kita tidak berinteraksi dengan berbagai budaya yang ada di sekeliling kita, maka kita tidak akan. Jika memang tidak terjadi suatu pengenalan yang baik terhadap suatu budaya ataupun ras ataupun suatu golongan, kita tidak akan bisa menghormati gitu. Menurut saya, penanaman ulang mindset yang harus dilakukan terhadap semua orang di Indonesia dan bukan hanya masyarakat Pulau Jawa adalah dengan cara kita, mungkin yang pertama, memiliki keterbukaan untuk kita bisa mengenal dan belajar terhadap berbagai hal yang berbeda atau beragam, atau juga yang baru dalam hidup kita. Dan yang kedua, dari pembelajaran ataupun dari pengenalan kita terhadap segala hal yang berbeda di sekitar kita, kita bisa belajar untuk membuka diri dan menghormati segala perbedaan yang ada, baik itu ras, budaya, kemudian istilahnya standar kehidupan yang berbeda, karena standar kehidupan itu tidak menjadikan suatu nilai bahwa seseorang itu lebih tinggi derajat dan haknya daripada orang lain, begitu Mbak. Ya, berarti ini kan kita harus sama-sama menyetarakan derajat manusia ya, tidak boleh main kasta secara garis besarnya, karena bagaimanapun juga kita tetap Indonesia. Selanjutnya, pada saudari Iva dipersilahkan.
Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Sarah. Untuk penanaman ulang mindset ya, Mbak. Yang harus dilakukan, yang pertama, sebagai manusia itu harus sadar bahwa hakikatnya setiap manusia itu memiliki perbedaan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai rakyat Indonesia harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian, untuk tanggung jawab merubah mindset itu sebenarnya bukan soal individu, tapi diperlukan kerjasama dari masyarakat, keluarga, dan juga pemerintah. Dan pemerintah di sini dapat membuat kebijakan yang menyamakan hak dan juga kewajiban antara kaum minoritas dan termarginalkan dengan kaum yang mayoritas. Dan yang kedua, peran pendidikan Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sangat perlu ditambahkan dan sering digalakkan kembali agar kalangan muda memiliki kesadaran akan perbedaan. Dan yang terakhir, sebagai anak muda harus selalu dibudayakan berliterasi. Literasi di sini tidak hanya berliterasi dengan buku, namun harus berliterasi secara sosial agar diskriminasi ini dapat dilihat dan dapat memiliki pandangan terbuka gitu, yang anak muda itu dapat memiliki pandangan yang terbuka mengenai diskriminasi ini. Ya, seperti itu Mbak Sarah. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Saudari Iva atas pendapatnya. Jadi dari tadi nih, topik yang kita bahas, itu kan kita dapat menjadikan kasus itu merupakan suatu kasus suatu kasus diskriminasi yang secara nyata dan tak kasat mata gitu ya. Namun diskriminasi di era sekarang tak hanya secara keras dan nyata, tapi sudah banyak juga yang mulai meluas pengaruh diskriminasi secara halus dan perlahan lewat sosial media. Terutama dalam kasus ini, kasus diskriminasi finalis Miss Indonesia, yaitu Kak Olfa. Silahkan. Mungkin dari saya beberapa cara untuk mengatasi diskriminasi, termasuk juga lewat media sosial, yaitu yang pertama adalah kita harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan, serta menyadari setiap manusia mempunyai hak asasi masing-masing, yaitu diantaranya adalah bisa menjalani kehidupan tanpa perlakuan diskriminatif. Kemudian yang kedua, kita dukung gerakan anti rasis dengan cara memberikan edukasi lewat sosial media tentang betapa pentingnya kesetaraan ras dan etnis di setiap aspek. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membantu mengenalkan kebudayaan-kebudayaan Papua lewat media sosial agar dapat mengangkat nama Papua sehingga sejajar dengan daerah-daerah lain di tanah air. Seperti itu. Wah, berarti ini secara tidak langsung membantu mengangkat nama Papua dengan mencitrakan kebaikan, keunggulan-keunggulan Papua di sosial media. Seperti itu ya, Saudara Faiz? Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, Mas Faiz. Rafida Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sarah. Seperti yang saya tahu, aksi rasis serta diskriminasi ini ternyata sudah tertanam dalam diri anak-anak Indonesia sejak kecil. Yang mendapatkan dari media-media seperti mungkin film televisi, serta buku-buku bacaan dari sekolah. Dan seperti yang kita tahu, anak merupakan peniru ulung dengan kesehariannya. Ia mengamati serta meniru hal yang ia tonton dan baca. Seperti contoh nih, dari beberapa film yang menggambarkan citra anak Papua yang primitif, terbelakang miskin, dan cenderung sering berkelahi. Menurut saya, seharusnya diperlukan edukasi kepada warga negara Indonesia akan hidup harmonis di tengah perbedaan, mungkin karena akses penyebaran melalui internet lebih mudah. Dan pemerintah, LSM, serta publik harus bekerja sama dan berkomitmen untuk mencegah tindakan diskriminasi terhadap suku maupun ras.
Mungkin dengan cara sosialisasi melalui pamflet, feed Instagram, juga bisa Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu juga dibentuk tim khusus pengaduan apabila ada perundungan ataupun diskriminasi secara online di media sosial. Seperti itu, Mbak Sarah. Wah, luar biasa sekali ya, Saudara Rafida. Semoga terrealisasikan. Lalu, kasus ini kan melibatkan tidak sedikit anak muda penerus generasi bangsa. Dan sangat disayangkan pula bahwa dari beberapa kasus diskriminasi rakyat Papua, rata-rata para penyala api diskriminasinya ini merupakan anak muda. Nah, sebagai anak muda, kita kan pasti merasakan memang anak muda itu emosinya masih membara-bara gitu ya. Ketika temannya ini ikut ini, seperti kasus lainnya pendiskriminasian terhadap rakyat Papua seperti penyerangan asrama Papua di Surabaya, dan itu pelakunya jelas-jelas seumuran kita mungkin ya, anak-anak muda mahasiswa yang seharusnya waktunya untuk berkarya, mencari jati diri, tapi mengapa kok malah mendiskriminasi gitu kan. Yang ingin saya ingin tahu pendapat dari narasumber kali ini, bila diberikan kesempatan untuk mengaspirasikan ide dan pendapat, apa saja yang akan Anda tuangkan dan apa saja yang akan Anda sampaikan pada pelaku penyala api diskriminasi tersebut? Kepada Saudari Iva, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Sarah. Untuk aspirasi yang bisa saya sampaikan sebagai anak muda, ya sebagai anak muda ini kami pasti memiliki emosi yang masih sangat labil ya, apalagi yang baru menginjak umur 20-an atau bahkan belum sampai umur 20 ya kan. Jadi yang mau saya sampaikan adalah jika tidak dapat mengatur emosinya sendiri, maka lebih baik diam. Jika semisal ada sesuatu yang kalau bahasa Jawa ini menyentok gitu ya. Kalau ada di bahasa Jawa nyentok hatinya orang, itu jangan sampai dibales dengan kata-kata yang menyangkut pautkan ras gitu. Semisal nih. Jadi ya seperti pancing gitu ya untuk iya. Pembahasannya netral seperti itu ya, Mbak? Iya betul. Kalaupun semisal ingin ingin diomongkan tuh boleh diomongkan dengan cara yang baik-baik gitu kan, Mbak. Jadi jangan sampai misalnya permasalahannya mengenai pendidikan, jangan sampai itu dibawa-bawa, rasis-rasis itu jangan sampai dibawa-bawa. Kemudian yang kedua, sebagai anak muda ini harus memiliki kesadaran diri bahwa kita semua hidup berdampingan dan selalu ada perbedaan gitu sampai kapanpun, sehingga diperlukan literasi sosial seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi kita harus dapat melihat keadaan sekitar, dapat menghargai keadaan sekitar, toleransi juga. Kemudian sangat diperlukan kepekaan sosial dan empati, itu sangat diperlukan. Kemudian untuk apa yang dapat saya sampaikan untuk pelaku penyala api diskriminasi? Ya, menurut saya sih perlu adanya hukum yang benar-benar kuat ya Mbak, agar terdapat efek jera dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami oleh Kak Olfah ini. Karena mau sampai kapanpun kita hidup, kita selalu akan ada dalam perbedaan, dan mau sampai kapan kita hidup dalam ketidaknyamanan, dalam perbedaan yang amat besar seperti itu. Mbak Sarah, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda, Saudara Bimo? Baik, terima kasih. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat berpengaruh. Bukan hanya pendidikan orang tua, lingkungan masyarakat pun juga menjadi pengaruh pemikiran penyala api diskriminasi ini. Kebanyakan dilakukan anak muda, penerus generasi bangsa. Rasisme
berawal dari sebuah candaan yang dijadikan sebuah hal yang wajar. Aspirasi yang saya berikan bahwa negara kita merupakan negara yang bermacam budaya. Jadi perbedaan menjadi suatu hal yang unik dalam bangsa kita. Justru dengan adanya perbedaan membuat kita menjadi bersatu. Kita patut bersyukur bahwa negara kita memiliki banyak sekali perbedaan ras, suku, agama. Yang ingin saya sampaikan kepada pelaku diskriminasi, mencari tahu lebih dalam, meningkatkan dalam kepekaan hati dan nurani. Dikarenakan kita tidak mengenal karakter yang akhirnya membuat kita mengecap seseorang dengan kesimpulan seenaknya sendiri. Karena untuk mencari lebih jauh, lebih dalam, suatu cerita kita tidak bisa menerima secara mentah-mentah. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bimo. Wah, luar biasa sekali ya pendapat, ide, aspirasi, dan mungkin some of kritik gitu ya dari narasumber kita kali ini, mahasiswa Universitas Brawijaya. Lalu sampailah kita di penghujung acara. Boleh berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kita terlebih dahulu atas jawaban dan pandangan yang sangat luar biasa. Nih, boleh nih narasumber kita hari ini untuk memberikan pesan mengenai diskriminasi dan mungkin perbaikan atau pesan untuk agar tidak melakukan diskriminasi dan pesan untuk penolakan diskriminasi. Silahkan kepada Saudari Anissa Nurrahmah. Baik, terima kasih. Yang terakhir ya, pesan saya untuk masalah kali ini adalah stop diskriminasi dalam bentuk apapun. Stop diskriminasi rasial kepada suku manapun, ras manapun, gitu. Dari belahan Indonesia manapun, timur, tengah, barat, stop. Gitu. Karena kita semua sama. Kita semua berdiri di atas tanah yang sama. Gitu. Kita sama-sama rakyat Indonesia semua. Jadi menurut saya stop. Dan yang ingin saya tambahkan adalah tolong ditangani kasus diskriminasi ini secara tegas ya. Karena bagaimana ya, kalau dilihat dari cara pemerintah menangani setiap kasus diskriminasi, apalagi terhadap masyarakat Papua, seperti diabaikan saja gitu. Menurut saya ini harus ditindak tegas agar diskriminasi ini berhenti gitu, stop. Jangan sampai anak cucu kita nanti terkena diskriminasi. Karena masalah diskriminasi yang seharusnya bisa ditangani, yang seharusnya bisa dihentikan, tidak dilakukan dengan baik. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih Saudari Anissa atas Terima kasih untuk rakyat Indonesia dan semua yang menonton kami. Selanjutnya boleh Saudari Iva pesan mengenai diskriminasi ini. Ya baik, pesan saya cukup singkat untuk seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita semua terus menghargai perbedaan dan menganggap bahwa perbedaan itu sangatlah indah, agar Indonesia kita bisa menjadi Indonesia yang lebih indah. Ya, betul sekali. Terima kasih Saudari Iva. Selanjutnya Saudara Muhammad Azharul, dipersilakan. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada para masyarakat Indonesia, terutama kaum muda, atas perilaku diskriminasi, yakni mari kita benahi seluruh cara pikir kita, betapa kita perlu menghargai perbedaan, dan sesungguhnya perbedaan itu adalah hal yang indah. Maka mari kita senantiasa menjaga perasaan mereka, jangan kita saling menghujat, kita saling mencaci. Maka seperti itulah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai dan sejahtera. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Azharul Faizin. Selanjutnya kepada Saudari Rafida Dwi Fatika Sari, dipersilakan untuk menyampaikan pesannya.
Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sarah. Pesan-kesan dari saya untuk anak muda adalah kita harus menyadari bahwa tindakan diskriminasi dapat memecah belah bangsa. Tetap landaskan tindakan kita pada nasionalisme, dan solusinya kita harus belajar lebih banyak terhadap kebudayaan maupun perbedaan di dunia, dan harus mengenal kebudayaan bermasyarakat luas yang beragam. Seperti itu Mbak Sarah. Ada saudari Rafida Dwi Fatikasari, terima kasih banyak atas pesannya. Selanjutnya kepada saudara Bimo, dipersilahkan menyampaikan pesannya. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah semua itu sama, tidak ada yang berbeda. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Ingat, banyak orang yang ingin bekerja di Freeport, Papua. Apakah itu tidak menjilat lidah? Selalu toleransi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Iya ya, Oke, benar ya. saya izin menambahkan Iya, silahkan Mbak Anissa. bahwa yang perlu diingat mencakup semua, bahwa negara kita ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tolong diingat, selalu diingat, itu juga mungkin bisa mengurangi terjadi diskriminasi apapun itu, karena yang selalu kita ingat, kita satu Indonesia, satu ingin dengan tujuan sama, ingin menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Benar sekali ya, karena kita juga harus mengingat semboyan kita sendiri ya, sebelum melakukan apa-apa, terutama diskriminasi ini, karena sangat bertentangan dengan semboyan kita. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali hari ini para narasumber pada acara Perspektif Anak Muda. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang kita kaitkan dengan topik yang kita bahas kali ini nih ya, yaitu sila kedua terutama dan sila ketiga. Di sila kedua disebutkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan alangkah baiknya Pancasila yang kita hafal, yang sudah ada untuk negara kita, kita amalkan. Kita berperilakulah sebagai manusia yang adil, berperilakulah sebagai manusia yang beradab, dan tidak selayaknya, tidak sepantasnya kita melakukan diskriminasi. Lalu yang kita ambil selanjutnya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita, Bhinneka Tunggal Ika, bagaimanapun juga, mau itu rasnya, ras, warna kulit, agama, bentuk rambut, atau yang lain sebagainya, itu tidak bisa membuat kita terpecah belah, karena bagaimanapun juga kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita satu. Dan sekali lagi, kita tuh harus ingat sama Pancasila kita, mengamalkan Pancasila kita, yaitu Persatuan Indonesia. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada narasumber kami hari ini, Saudari Anissa Nurrohmah, Iva Dinda, Rafida Dwi Fatikasari, Bimo Aryo, dan Muhammad Azharul Faizin. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengaspirasi dan menyampaikan pendapat, ide kalian dalam acara Perspektif Anak Muda. Boleh berikan tepuk tangannya? Terima kasih Mbak Sarah. Telah menyempatkan waktunya. Luar biasa sekali hari ini atas pemikirannya, penyampaiannya, dan aspirasinya terhadap ide-ide dan mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua, terutama bagi negara Indonesia, untuk menghapus diskriminasi. Mari kita hapus diskriminasi dan bersatu demi Indonesia maju. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf bila ada salah kata, terutama salah dalam ucapan dan kalimat yang tidak berkenan di hati, karena bagaimanapun juga pendapat itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita hanya membantu atau mencoba mengekspresikan atau menuangkan ide dan berniat untuk mencegah diskriminasi dengan ide yang kita punya. Terima kasih atas waktunya telah menonton kami. Sampai jumpa di Perspektif Anak Muda, aspirasi pemuda perlu didengar. Dadah!
saya pernah merasakan rasisme. Bentuk rasisme yang saya dapatkan berupa perkataan mengejek mengenai perbedaan warna kulit dan rambut. Respon saya pada saat itu secara manusia pastinya sakit hati, emosi, dan marah. Pengalaman rasisme yang pernah saya lihat, kalau untuk di daerah saya, di daerah Papua, untuk sampai saat ini saya belum pernah lihat. Tapi kalau dari orang terdekat saya, mungkin dari kakak-kakak saya yang sudah duluan bersekolah di luar Papua, mereka mungkin bercerita pengalaman mereka bahwa mereka dapat mendapatkan tindakan rasisme itu. Harapan saya sebagai anak muda dan sebagai masyarakat Papua, semoga kedepannya tidak ada kasus-kasus rasisme lagi yang terjadi di negara kami. Marilah kita hidup bergandeng tangan sama seperti semboyan dan dasar negara kami, yaitu dasar negara kami Pancasila, dan semboyan negara kami yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap bersatu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya.